Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Giovando dari kelas 1A di 3 Perawatan Poltekkes Kabupaten Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jantung atau yang disebut dengan kardiovaskuler. Di sini sistem kardiovaskuler terdapat fungsi yaitu atau arti sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran gas dan zat, dan sistem transport tubuh yang membawa gas pernapasan, nutrisi, hormon, dan zat lain ke jaringan tubuh. Ada pula komponen sistem kardiovaskuler yaitu pertama jantung, kedua darah, dan yang ketiga pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Jantung memiliki lapisan yaitu lapisan endokardium, lapisan miokardium, lapisan epikardium, lapisan perikardium. Itu merupakan lapisan dinding jantung. Ada juga yang kedua lapisan endokardium, yang antara lain endotel, jaringan ikat, subendotel, lapisan otot tipis. Yang ketiga ada miokardium, yaitu lapisan otot yang paling tebal. Yang keempat ruang jantung. Ruang jantung yang pertama ada atrium serambi kanan, ventricle atau bilik kanan, atrium kiri, dan ventricle kiri. Jantung terdapat katup. Yang pertama adalah katup atrioventrikular kanan atau katup tricubis antara atrium dan ventrikel kanan. Yang kedua ada katup atrioventrikular kiri atau yang disebut dengan katup bicuspidalis yang terletak di antara atrium dan ventrikel kiri. Yang ketiga ada katup semilunaris atau pulmonalis. Yang keempat ada katup semilunaris atau aorta. Di sini saya akan menjelaskan lagi jantung dan sirkulasi jantung. Di sini sirkulasi jantung yang pertama ada antrium. Antrium itu menerima darah dari vena, dan ventrikel memompa darah ke arteri, dan selanjutnya aliran darah yang melalui jantung diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi, aliran darah yang mengalir satu arah, dan selanjutnya darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Selanjutnya dari ventrikel kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonalis. Selanjutnya darah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri dan ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Selanjutnya dari ventrikel kiri darah dialirkan melalui katup semilunaris aorta ke seluruh tubuh. Itulah dari sistem sirkulasi darah. Selanjutnya ada kontrol intrinsik. Yang pertama itu ada denyut jantung, kontrol intrinsik dan ekstrinsik. Oke, selanjutnya itu di kontrol intrinsik ada kontrol intrinsik jantung, yaitu pacu jantung dari nodus sinolarcularis atau NSA di atrium kanan menuju ke gelombang yang diantarkan ke seluruh dinding atrium. Selanjutnya ada nodus atrioventriculare atau NAV yang akan dialirkan ke serabut Purkinje di berkas HIS. Selanjutnya rangsangan dan kontraksi ventrikel disebarkan ke seluruh jantung. Selanjutnya itu ada kontrol ekstrinsik, diatur oleh pusat jantung di medula oblongata atau saraf simpatis atau parasimpatis and vagus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pembuluh darahnya. Di sistem pembuluh darah ini ada kapiler, yaitu tempat penukaran nutrisi udara, hormon, dan metabolit. Selanjutnya itu ada arteri, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya itu ada vena, pembuluh darah balik, mengalirkan darah kembali ke jantung.
Ada juga dinding pembuluh darah, yaitu tunica intima, tunica media, dan tunica avenata. Di sini saya menjelaskan lagi arteria, ada juga arteria kapiler dan venula. Arteria mengatur volume aliran darah, dan ada kapiler, diameter kecil, dinding tipis, tempat pertukaran nutrisi dan udara. Ada dua tipe, yaitu CNS, PNS, otot, dan discontinuous. Contohnya glomerulus, ginjal, dan sebagai besar jaringan. Ada juga venula postkapiler, yaitu tempat lewatnya sel darah sensitif terhadap serotonin dan histamin yang akan meningkatkan permeabilitas cairan dan sel darah selama reaksi alergi dan inflamasi. Tidak ada di tunika media sejati, hanya ada 1-2 lapisan otot. Di sini juga ada sinusoid, yaitu pertama dinding tipis, mirip kapiler dan tidak komplit dan mempunyai diameter besar. Di hati nodus lymphaticus, jar hemotik seperti sumsum tulang dan limpa. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya mengenai sistem jantung atau yang sering disebut dengan kardiovaskular. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.